Akhlaknya Rasulullah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Saayat iki lakonane Masya Allah. Khudil afwa, ambillah cara memaafkan. Meminta maaf itu berat. Apa enggak? Kita minta maaf sama orang karena kita melakukan kesalahan, berat enggak? Meminta maaf itu berat, tapi lebih berat memaafkan. Loh, meminta maaf rak rumong awake salah. Lah nek memaafkan kuwi bener kok. Memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Jadi derajat memaafkan itu di atasnya meminta maaf. Kalau meminta maaf kita tahu kita salah, tapi kalau memaafkan orang lain salah dan kita menerima kesalahan, makanya orang-orang yang punya rasa al-afu, memaafkan, dia akan jauh dari penyakit hati, dia akan jauh dari kegundahan, dia akan jauh dari kerupekan, kesumpekan, hatinya akan bening, pikirannya akan jernih, perilakunya akan baik. Karena apa? Dia nggak pernah punya rasa dendam, nggak punya rasa iri karena kesalahan orang lain dimaafkan. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Ini berkaitan bahwa orang-orang mukmin itu harus menerima Al-Quran secara keseluruhan. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini, tak terjemah dulu ayatnya, nanti tak ceritakan asbabun nuzulnya. Dan orang-orang yang aku beri mereka kitab, itu mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, seneng. Wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, dan sebagian golongan ingkar terhadap sebagian isi kitab itu. Qul innama umirtu an a'budallah, katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wala usyrika bi, ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku memohon menyembah. Wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah nanti kita akan kembali. Ayat ini turun di mana awal-awal Al-Quran ini diturunkan. Mulai ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah itu yang dibahas adalah ketauhidan. Otomatis nama yang disebut yang sering itu adalah Allah, Allah, Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, yang membuat manusia butuh terhadapnya. Itu semua diceritakan Allah. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, terutama kitab Taurat, Allah paling banyak nyebut Ar-Rahman. Allah paling banyak nyebut Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman ini sangat familiar di dalam kitab Taurat. Sehingga orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang membaca kitab Taurat itu pasti tahu bahwa Tuhan mereka itu Ar-Rahman, yang maha belas kasih. Akhirnya suatu saat Abdullah bin Salam dan orang-orang yang alim kitab Taurat bersamaan dengan Abdullah bin Salam masuk Islam, bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa di dalam kitab suci Al-Quran wahyunya Allah jarang sekali nyebut Ar-Rahman, padahal di kitab Taurat Ar-Rahman itu sangat masyhur sekali. Akhirnya kemudian setelah Abdullah bin Salam tanya kepada Rasulullah, turun wahyu, qul da'ullaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Memohonlah kepada Allah atau memohonlah kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u, dimanapun kalian berada, dengan cara apapun kalian berada, falahul asmaul husna, maka bagi Allah asmaul husna. Makanya beberapa riwayat mengatakan doa yang di situ diawali atau diakhiri dengan asmaul husna, maka doa itu tidak akan pernah tertolak.
Makanya kalau kita sehabis berdoa, lampiri dengan Asmaul Husna. Ojo cah cilik-cilik tulang Asmaul Husna tok terus sampean ora hafal. Yo diulangi sifat-sifatnya Allah. Wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahimul malikul quddus assalamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwir al-ghaffarul qahharul wahhab Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basil Khafid sak piturute. Setiap habis berdoa, awali atau habis berdoa, bacalah Asmaul Husna, maka doamu tidak akan tertolak. Ayyamma tad'u falahul Asmaul Husna. Mendengar ini orang-orang Yahudi yang ada di Mekah ngekei kabar ning gone wong-wong Quraisy. Ngekei kabar ning gone wong-wong kafir Mekah. Kabar gembira untuk kalian. Apa? Muhammad sekarang tidak lagi ngajak menyembah Tuhan yang satu. Sekarang Tuhannya Muhammad dua, Allah dan Ar-Rahman. Dipelintir sama orang-orang Yahudi. Sekarang Muhammad nyembah dua Tuhan, Allah dan Ar-Rahman. Makanya turun ayat ayyamma tad'u falahul asmaul husna, bahwa Ar-Rahman itu bukan zat, Ar-Rahman itu adalah sifat dari Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Akhirnya menjadi gojekan guyonane wong-wong kafir Quraisy. Rahman sapa? Lah nek Rahman ya ora Muhammad tok, pangerane Rahman. Musailamah itu juga punya Tuhan namanya Rahman. Akhirnya turun ayat wahum bidzikrir rahmani kafirun. Mereka menyebut-nyebut nama Rahman, Ar-Rahman, menyebut nama Rahman, tapi mereka kafir, kufur terhadap kasih sayangnya Allah. Turun ayat wahum bidzikrir atau wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari atau mengkafiri Allah yang Rahman. Kemudian orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani iki bunga seneng karena di dalam Al-Quran banyak nyebut Ar-Rahman, tapi mereka kafir. Akhirnya baru turun ayat walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu Muhammad bahagia, bunga dengan apa yang aku turunkan kepada mereka berupa kitab, dengan apa yang mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu ayyamma tad'u falahul asmaul husna kuwi. Jadi ini bahas, jadi asbabun nuzul itu tumbuk-tumbuk. Jadi asal usul ayat ini turun karena orang-orang kafir janggal dengan ketuhanan Allah. Karena orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat sering nyebut Tuhan mereka namanya Ar-Rahman. Kemudian turun ayat uda'ullaha awida'ur rahman, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Disalahpahami oleh orang-orang ahli kitab, oh Tuhan Muhammad itu sekarang tidak hanya Allah tapi dua, ada Allah ada Ar-Rahman. Turun ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Rahman itu bukan zat, Rahman itu sifat bagi Allah. Akhirnya oh Allah yang duwe jeneng Rahman. Lah padha-padha Rahman yang pangerane Musailamah ya Rahman. Akhirnya turut wahum bidzikrir rahmani kafirun. Setelah itu seweneng orang-orang ahli kitab ini adu domba seweneng sebab turunnya lafat-lafat Ar-Rahman. Terus turun ayat walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Dan sebagian dari mereka, golongan mereka ahlu kitab itu ada yang ingkar sebagian dari isi Al-Quran. Ayat ini memang turun untuk orang Yahudi Nasrani. Ayat ini memang turun untuk orang-orang kafir Mekah. Tapi kita bisa mengambil mafhum mukhalafah. Berarti orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menerima Al-Quran secara keseluruhan. Kalau kita menerima Al-Quran sebagian berarti mirip-mirip wong Yahudi. Kalau kita ingkar sebagian yang lain berarti kita mirip-mirip orang Nasrani. Berarti
Seorang mukmin sejati adalah orang yang menerima isi Al-Quran secara keseluruhan. Soalnya orang mukmin sendiri beda-beda. Ada orang yang al-zalim li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka meyakini Al-Quran itu wahyu. Mereka meyakini Al-Quran itu turun dari Allah. Mereka meyakini isi Al-Quran adalah benar. Klik ya, wes. Tapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengajarkan jujur, tapi sing moco suka bohong, manipulasi data. Al-Quran mengajarkan jangan mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Tapi yang baca korupsi, nggarong duit negara, sampai Mahkamah Agung nggarong duit negara. Maksudnya hukum tertinggi loh, nggarong duit negara. Lah terus hukum percaya karo sapa? Maka hukum yang tidak bisa dibeli adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wes. Oh, iku yo DM meyakini, sing korupsi mung yo meyakini. Sing bodonan Mas Thaib duwe yayasan, duwe sekolahan. Karena Mas Thaib ini disumbang pemerintah dengan anggaran sekian-sekian, akhirnya dia untuk dapat itu dia manipulasi data supaya cair. Lah manipulasi data itu bodoni apa jujur? Bodoni. Tapi Thaib ki percaya karo Al-Qur'an enggak? Percaya. Percayane Al-Qur'an iku wahyu. Percaya, tapi kok bodoni wong Al-Qur'an wong kon jujur. Lah iku wong mukmin sing zalim. Paham nggih maksudnya? Lah niku ora oleh. Al-Quran mengajarkan sholat yang tepat waktu, sholat berjamaah, mengajarkan sholat gak oleh bolong-bolong. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Nerangno ngono tapi sholatmu bolong-bolong. Wes. Jadi siji, ada orang mukmin menzalimi dirinya sendiri. Dia meyakini tapi dia mbah kena apa yo ngono gak podo karo isine Quran. Sing nomor loro, dia meyakini sebagian, iki mirip Yahudi Nasrani, iki bahaya. Tapi dia mengingkari sebagian yang lain. Contoh, sholat oke, meyakini, iya. Sedekah meyakini, zakat ora iki. Kuwi mesti kiyaine dhewe sing gawe reko-reko kuwi. Riba, ora percaya aku riba taek-taekan. Itu bahaya seperti itu, mirip-mirip orang Yahudi. Pangapunten sedaya jamaah, pangapunten. Seandainya kebetulan kita tidak siap mengamalkan isinya Al-Quran, katakan itu benar tapi kita belum siap, umpama dosa siji. Al-Quran iku bolak-balik fankihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Kowe iku nek iso adil nikah loro, telu, papat. Terus kowe pembela kaum Hawa, pembela wanita. Terus kowe ora pokoke poligami iku salah pokoke. Iku sing dawuh Al-Quran, Al-Quran lah. Iku Yahudi Nasrani. Maksudnya paham? Nek kue ora wani wayoh oke. Tapi jangan libatkan ayat untuk membenarkan persepsi akalmu. Paham maksudnya ya? Wes. Padha karo dek Al-Quran iku ngongkon jujur. Iyalah kue kok manipulasi data haram lah yo piye wong nek gak ngene yo gak cair. Lah kue roh nek kue dosa, ya dosa. Lah kok mbok lakoni enggak kok. Lah iku satu dosamu siji. Tapi nek menghalalkan sesuatu yang haram itu murtad. Cek di kitab Sulamut Taufik ada, di beberapa referensi kitab-kitab fikih, menghalalkan sesuatu yang haram iso dadekno murtad. Iku Al-Quran merintah jujur, iya. Lah manipulasi data ra bodoni. Ciri sapa bodoni? Ora. Lah kuwi bodoni kanggo barang sing bener iki gak apa-apa. Nah terus iki liqadril hajah, ini untuk kebutuhan umat.
Kebutuhan umat apa kebutuhan wetengmu? Kalau sampai diotak-atik sing penting barang haram dadi halal, murtad. Paham nggih? Berarti supaya awak wis jujur wae nek dosa ya lakoni dosa. Misalnya Pak Hadi, Ustaz, Pak Hadi, pacaran hukumnya bagaimana? Haram. Lah sampean kok pacaran? Lah kuwi rak nafsuku. Islam saklawase pacaran haram. Lah kowe kok nglakoni? Lah iku aku kalah karo nafsuku. Dosane piro? Siji. Tapi nek kanggo kiai pacaran gak popo. Murtad. Paham nggih maksudnya nggih? Oke, berarti sing golongan ke siji, keloro. Kalau bisa kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu menerima Al-Qur'an dengan sepenuhnya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sa'id bin Hisham ini berkunjung ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Sa'ad bin Hisham ini bertanya an akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat amat taqra'ul Qur'an. Apakah kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an? Sampai menanyakan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, wahai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menjawab, apa kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an? Jawab, qultu bala. Sa'id bin Hisham jawab, saya selalu membaca Al-Qur'an wahai Sayyidah Aisyah. Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Sa'id bin Hisham, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an itu. Iki nek wong awam iku wong sampean dijawab Sayyidah Aisyah kan bingung wong kowe ora tau maca Al-Qur'an. Terus yo ora ngerti isine Al-Qur'an, dijawab kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Mari tak bantu sithik-sithik. Tak rangkumno ayat-ayat tentang akhlaknya Rasulullah. Ben sampean niku iso odong. Akhlaknya Kanjeng Nabi niku yo Al-Qur'an. Lah yo piye? Lah yo mbok. Wong aku yo ora dong kok akhlaknya Quran wae. Nah, kita tabarruk malam ini kita memasuki bulan Maulid. Bahas tentang Rasulullah itu sesuatu yang lazah. Bahas tentang Rasulullah sesuatu yang nikmat. Jadi ada 4 keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah dibanding nabi-nabi yang lain. Cuma tak critakno siji tok. Sing telu engko di-eman-eman. Soalnya sing telu iku umpama tak critakno belum tentu paham. Nek sing siji mesti paham. Dengan para nabi yang lain, Allah itu kalau manggil langsung nama. Kalau manggil Rasul itu langsung nama. Ya Ibrahim arid an hadza, langsung diceluk nama. Ya Nuhu qad jataltana fa aktsarta jidalana fatina bima ta'iduna. Ya Nuhu ya Ibrahimu. Terus nek kowe sing hafal apa sing hafal? Ya iblis piye kowe nabi kok ya iblis. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Ayo. Apa nih? Ya Ibrahim wis, ya Nuhu wis. Ya Isa bin Maryam a'al takul talin nasit takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wis apa nih? Lah wis angel. Wong dikongkon maca golek iya cek bingung apa nih kon angen-angen ya wis. Tapi ketika Rasulullah Allah manggilnya enggak ya Muhammad, bukan, tidak ya Muhammad, tapi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasulu balligh, wahai Rasul. Nganggo al takrif pisan menunjukkan bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Memang kadose ngoten. Ana guru kok nyeluk santrine nganggo jenenge, iku biasa. Biasa. Tapi nek Kang mriki Kang, kula diceritani Mbah Yai Muslih Abdul Karim Tanggir niku nek sedaya kalih santrine niku basa.
Sedaya kalih lare elit kang basa sedaya kalih guru-guru basa sedaya. Dadi umpama dibasani kalih Mbah Yai Muslih Abdul Karim niku pun biasa soalnya saking akhlak tawadhuke Mbah Yai Muslih Abdul Karim. Tapi enten tiyang setunggal sing boten dibasani kalih Mbah Yai Muslih. Mbah duka saking disenengene, mbah duka saking ndrodoke. Sing jelas Mbah Yai Muslih nek kalih tiyang niki yo guyu wae. Mbah Yai Masruh Mbah Ngilan niku cerita kula. Satu-satunya santri sing Mbah Yai Muslih ora basa niku kula iki. Oh ya, oh berarti istimewa. Ana kiyaine kabeh dibasani dheke kok ora basa, berarti istimewa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa sampai Allah memanggilnya tidak pernah memanggil nama secara langsung. Terus bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya baca Al-Qur'an. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah Muhammad dan Rasulullah mempraktekkan secara haliyah sehingga kita bisa meniru. Satu contoh akhlaknya Rasulullah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Saayat iki lakonane Masya Allah. Khudil afwa, ambillah cara memaafkan. Meminta maaf itu berat. Abot enggak? Kita minta maaf sama orang karena kita melakukan kesalahan, berat enggak? Meminta maaf itu berat, tapi lebih berat memaafkan. Loh, meminta maaf rak rumangsa awake salah. Lah nek memaafkan kowe bener kok. Memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Jadi derajat memaafkan itu di atasnya meminta maaf. Kalau meminta maaf kita tahu kita salah, tapi kalau memaafkan orang lain salah dan kita menerima kesalahan, makanya orang-orang yang punya rasa al-afu, memaafkan, dia akan jauh dari penyakit hati, dia akan jauh dari kegundahan, dia akan jauh dari kerupekan, kesumpekan, hatinya akan bening, pikirannya akan jernih, perilakunya akan baik. Karena apa? Dia nggak pernah punya rasa dendam, nggak punya rasa iri karena kesalahan orang lain dimaafkan. Iki akhlaknya Rasulullah. Wes sitok iki wes iso nglakoni to. Lho kok wis keder ngene modele. Lah yo lagi sitok tok wis abot lho. Aduh-aduh kok lamongan ngaji diulang sik abot. Lebih baik minta izin daripada minta maaf. Toh kebalik, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kita hari khudil afwa, memaafkan. Dengan memaafkan hati jauh dari rasa dendam. Dari memaafkan hati akan menjadi tenang. Dengan memaafkan rasa iri akan hilang. Jadi orang itu fresh terus hidupnya karena hatinya penuh dengan memaafkan. Aku lo njaluk sepuro, yo njaluk sepuro iku gampang. Wong kowe sing salah kok. Tapi nek memaafkan kesalahan orang lain hanya orang-orang yang berjiwa besar. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mau meminta maaf dan memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi, dan ajak-ajaklah kebaikan. Kita mungkin mudah memaafkan, mudah meminta maaf, tapi kadang kita cuek dengan lingkungan, kita cuek dengan pergaulan, sehingga kita tidak pernah punya prestasi mengajak orang lain untuk kebaikan. Ngaji budal karpe dewi. Pernahkah kita mengingatkan sahabat kita yang tersesat, kebelut bang didel wis suwe karo Mas Toib di WA, "Lek piye kabare? Ruwet melo ngaji aku to, kok ora ayem urip padangmu. Uripmu kok padang ayo to melu aku. Neng di ngaji. Lah fadilah ngaji apa? Wis rasa tak cerita apa, kok nek ngaji utangmu lunas." Bareng ngaji saulat dadak gak lunas diburu terus deh. Urung-urung wis critakno fadilah. Enggak, wa'mur bil urfi. Kita harus selalu mengingatkan orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan.
Tapi kita jangan menafikan diri kita, jangan jadi lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri habis. Dia banyak ngajak orang, tapi dia nggak melakukan. Itu seperti lilin. Nek jere Mas Taib apa? Jarkoni piye? Jarkoni iki apa? Iso ngujar gak iso ngelakoni. Utawa gajah ditopeni. Ngerti gajah ditopeni? Ya dagelan maksudnya. Lah wong ngajak-ngajak apik pemabuk melarang orang lain untuk mabuk. Boleh enggak? Ya boleh. Walaupun kita suka mabuk, melarang orang lain untuk mabuk boleh. Tapi asarnya, labetnya kurang. Makanya kita jangan jadi lilin, tapi nek iso dadi nek Petromak ya entek lengo gas iki. Listrik, yang penting PLN cek urip. Listrik. Jadi menerangi orang kita sendiri terang benderang, orang lain juga merasakan cahaya. Kunang kan terus. Tapi nek iso ilang kok. Kunang yo. Iya, mosok dakwah kaya kunang ya. Yo mendrip-mendrip kecilien. Oh. Sokle ya. Pokok nang kulapen. Enggak, artinya wa'mur bil urfi ini penting. Kita punya satu kewajiban yang kita lupakan. Roh kita ini butuh pengikat. Butuh musalsal terus. Kita baik, oke, kita jadi orang soleh itu baik. Soleh sendiri namanya soleh. Baik sendiri namanya soleh. Tapi mengajak orang lain untuk baik dan orang itu menjadi baik, status kita tidak soleh lagi, tapi muslih. Diri kita sendiri menjadi baik, orang lain diajak menuju kebaikan. Jangan sekedar soleh, tapi jadi muslih. Wa'mur bil urfi, akhlaknya ngono. Iki wis mbok lakoni to, insyaallah wis. Oleh wong piro dari domba-domba yang tersesat? Wah, wis oleh wong 10 deh. Wis oleh wong 10, muga-muga ikhlas kabeh. Lah ya ngajak ngaji. Wong siji wae urung melangkah dosane wis di sepuro. 10 ku alah 10 kuadrat. Masya Allah. Bener Bang didele lunas ya bener. Siji memaafkan, 2 mengajak kepada kebaikan. Wa arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Berpaling bukan berarti meremehkan. Orang bodoh kita hormat, orang bodoh kita muliakan sebagai rasa kemanusiaannya. Tapi nek wong bantai, wong bodoh bantai, wong gak ngerti bantai awake, lebih baik wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pak Yai, jenengan iku salah. Fardune wudu iku ngusap kuping, fardune wudu. Mbok arani sunah piye? Orang ngusap kuping kok wudune sah. Pak Yai ngajine nang ndi? Lho jelas wong bodho. Nek neng wong ngono kuwi iya Kak, iya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, aku mujadalah, berdebat dengan orang alim siapapun, saya nggak pernah reputasi kalah, nggak pernah. Tapi saya hanya terkalahkan oleh satu orang. Siapa? Orang bodoh. Jadi kalau dengan orang bodoh jangan berani bantah-bantahan. Oh. Nah ini akhlaknya Rasulullah. Kalau dengan orang bodoh, Rasulullah nggak ngelateni. Kalau dengan orang bodoh, artinya bodoh tauhidnya, bodoh akidahnya, mencaci maki Rasulullah, Rasulullah nggak meladeni, Rasulullah nggak melayani. Naik kue ya ora kok. Masuk bantah-bantah yang komentar media Bojonegoro sampai 200 isine kue karo musuh mentok terus. Habis waktumu untuk itu. Lah ya wong ngurusi wong nganggur, wong bodoh. Wis yo nek wong bodoh piye ora usah direken. Itu akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Lah gue dijelasno ngono gak paham, tapi nek diwaca ayate rak paham. Oh, Rasulullah itu memaafkan.
Rasulullah itu selalu mengajak kepada kebaikan. Rasulullah itu selalu welas ning gone wong bodho-bodho. Saking welase yo gak dipasotno, yo gak dielek-elekno, tapi cukup Rasulullah berpaling. Akhlaknya Rasulullah lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ki khotib setiap khutbah mesti maca. Nah, itu akhlaknya Rasulullah. Bil adli, Rasulullah adil. Bahkan Rasulullah, seandainya Fatimah sendiri yang mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Bagaimana keadilan Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab sing niru Rasulullah mawon, anaknya yang bernama Ubaidillah dipukul sampai mati sebagai hadduz zina. Jadi ada salah satu putranya Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, presiden, khalifah. Tapi nek khalifah Abu Bakar, nek Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Niku Ubaidillah itu lama sakit. Saking lamanya sakit sembuh, saking senengnya sembuh jalan-jalan. Akhirnya dia diampirno ini bahasa Indonesia apa? Diampirkan. Kok diampirkan kok saru? Mosok singgah. Jadi kalau singgah rawake ini diampirkan wae ke sini ngono lho. Apa bahasa Indonesia ini? Akhirnya wahai Ubaidillah pinarak. Akhirnya Ubaidillah di situ karena ini orang Yahudi punya dendam pribadi. Ubaidillah ini minumannya dicampur dengan racikan khomer sing ora krasa ning ilat tapi dahsyat mandi. Akhirnya bareng ngombe mabuk, keluar dari rumah orang Yahudi ini lewat beberapa perkebunan orang Yahudi. Di situ ada seorang wanita yang perawan sing bubukan ning gurine omah, syahwatnya memuncak dan terjadilah pemerkosaan. Dan itu beberapa bulan kemudian ketika Amirul Mukminin khutbah, ada seorang wanita, ya Amirul Mukminin, tolong beri keadilan kepada kami. Keadilan yang bagaimana? Aku hamil. Hamil dari halal atau haram? Halal untukku tapi haram untuknya. Untuknya siapa? Ubaidillah ibnu Umar bin Khattab. Bergetar Umar bin Khattab, campur meruntus. Bagaimana orang sealim Ubaidillah yang ngaji Qur'annya saja sama Rasulullah, langsung dididik oleh Rasulullah bagaimana melakukan perbuatan itu. Akhirnya tunggu sebentar di sini. Tapi sebelum itu aku akan memutuskan dari pribadiku sendiri, bukan dengan hukumnya Allah. Anakmu akan dirawat dengan baik sampai dewasa dan kamu akan diberi nafkah sekian. Itu kebijakan pribadi, bukan kebijakan hukumnya Allah. Sebagai bentuk empatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya hadirin disuruh sebentar di masjid. Perempuan ini juga di situ. Sayyidina Umar bin Khattab pulang dan tanya sama anaknya ketika makan siang, "Nak, apakah kamu melakukan itu?" Akhirnya ringkes cerita, "Iya, karena saya tidak sadar. Ternyata pisan tok dadi, Pak. Memang modelnya ngono kok kadang-kadang sing jajal-jajal pisan yo dadi. Sing bolak-balik pingin ki ora dadi. Tapi ojo jajal, ngupuk jajal." Ini akhirnya hukum ditegakkan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Abi Syahmah atau Ubaidillah putra Umar bin Khattab ini ditaruh di depan masjid, dipanggil Al-Gojo. Al-Gojo tidak berani mencambuk karena ini adalah putra Amirul Mukminin, padahal cambukannya hanya 100 kali. Karena Al-Gojo tidak ada yang berani, maka dengan tangan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri Ubaidillah ini dicambuk.
sampai hitungan yang ke-60 berapa Ubaidillah meninggal dunia. Tapi dalam mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab bermimpi bertemu dengan anaknya dan ditanyakan bagaimana kabarmu nak? Alhamdulillah Bapak, karena Bapak menegakkan keadilan, aku bertemu dengan Rasulullah, aku bertemu dengan para sahabat yang lain, aku diturahkan rahmat kasih sayangnya Allah walaupun aku mati dalam keadaan dijilid. Adil. Nah, kita bisa enggak seperti itu? Adil. Rasulullah, seandainya putriku sendiri yang mencuri, tak potong tangannya. Sayyidina Umar bin Khattab praktek. Praktek apa? Anaknya sendiri mati dalam cambukannya dengan tangannya sendiri. Adil. Masya Allah, ini berat. Yang paling berat di Indonesia sekarang ini keadilan. Pokoknya duwe wong jeruk beres, orang duwe wong jeruk bablas. Pokoknya nek duwe kroni aman, gak duwe kroni bablas. Iki ayo bahas mulutan kan, yo bahas sifatnya Kanjeng Nabi. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan sama, tidak hanya memerintahkan kebaikan, tapi kita banyak berbuat kebaikan. Baik dalam tutur katanya, baik dalam perilakunya, baik dalam ahwalnya. Rasulullah saking api era tau guyu cekakaan. Lan jenengan kok nek guyu cekakaan, ya aku dudu Kanjeng Nabi kok. Iku akhlaknya Rasulullah yang sangat sempurna. Lah belajar akhlaknya Rasulullah yang lain. Nek kon ngempet guyu aku kayak era betah. Nek kon guyu kok Kanjeng Nabi mesem tok ra iso aku. Terlalu sopan. Ya kudu ana mah umat-umat Kanjeng Nabi sing guyu ngene iki ya ana. Kanjeng Nabi niku Masya Allah, cara diceritakno ora ana enteke akhlak-akhlak dari ahwalnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ita'idzil qurba. Rasulullah itu selalu memberikan sedekah, infak kepada kerabat-kerabat terdekat. Jadi kerabat-kerabat Kanjeng Nabi kopen kabeh. Kopen kabeh. Tapi bukan nepotisme. Kopen itu artinya kerabat-kerabatnya Rasulullah yang butuh terus dikasih sama Rasulullah. Lah wae min sanamno melarat ora mbok openi, ponakanmu melarat ora mbok openi, dulur pakde palikmu ora mbok openi. Ayo Kanjeng Nabi akhlaknya wa ita'idzil qurba. Kerabat kita aja sampai mulya dhewe, ajak kerabatmu menjadi orang-orang mulia. Awake aja sugih dhewe, ajak kerabat-kerabatmu untuk kaya tapi dengan keadaan terhormat. Aja kok tambah bodadekno kroni. Wah, teh kabeh bupati kono, dulure bupati kene, dulure minsanane kene kabeh sak Indonesia kaya nggone DE kabeh. Lah ngono ki sing ora oleh. Wa ita'idzil qurba itu artinya jangan sampai keluarga kita kesusahan dan kita tidak tahu. Jangan sampai kerabat kita susah tapi kita tidak tahu. Wa ita'idzil qurba. Mulane kadang-kadang kaya winginane wedhus mangan plastik keselek ngono ki yo menawa batehmu ora tau mangan iwak wedhus terus akhirnya dibeleh bateh umban iwak wedhus ngono yo diangen-angen. Aku kudu guyu. Alhamdulillah oleh iwak wedhus telung kresek. Lho kok diterima wedhus mangan plastik keselek. Iki nek ngergak dibeleh wedhuse tetep mati. Ya alhamdulillah yo ono ae Gusti Allah nek pengin meksa kongkon sedekah yo ono ae. Ngono ki nek wong santri kan iso dadi hikmah. Alhamdulillah iki umpama gak keselek plastik ra ngarah iso sedekah wedhus siji ya. Sedekah lho, ora akikah, ora kurban, keren lho. Sedekah wedhus. Dipaksa. Perkara keselek plastik. Ini hati-hati wedhus mulu ya. Nek keselak plastik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Masya Allah, ini akhlak yang sangat berat. Mencegah fahsya, mungkar, baghi. Iki pondok ning kono ana wong joget lho ora wani ngloroi.
ada kemungkaran di depan kita nggak bisa. Eneng sok ngini, sok ngini, sok ngini. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Nek Kanjeng Nabi kan ummi, itu salah ya salah. Gak peduli dampak sosial setelah itu. Kanjeng Nabi ummi ora mikir dampak sosial. Sing mikir dampak sosial aku kowe. Iki nek aku ngloro itu dianggap bento ngene-ngene wah akeh. Terus kehilangan konstituen, wah repot. Berat. Lah ya khuluquhul Quran. Terus Kanjeng Nabi niku akhlake wasbir ala ma asobak. Sabar terhadap ujian yang terjadi. Diganjar kebelet utang, sabar. Penggawean angel, sabar. Ngaji gak paham-paham, sabar. Bar nandur mbako wis apik udan duwres, sabar. Lombok wayah panen regane mudhun, sabar. Wayah paceklik lombok ejek cilik regane larang, sabar. Gusti Allah nek engkai harapan kan ngono terus. Cek cilik lomboke wah larang di rumah api buah panen mudhun, sabar. Masya Allah. Wasbir ala ma asobak. Apapun yang terjadi terhadap kita, sabar. Ngelamar cah wedok ditolak, sabar. Wong tuane gak seneng, sabar. Duwe mara tuwa mbok iwangi penggawe ora diketokno, sabar. Iku akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Abot ya ternyata ya. Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ketika Rasulullah disakiti orang lain, satu sabar dan langsung memaafkan tanpa dia minta maaf. Misalnya Cak Hari karo Pak Woti repoti cara ngene ape dagang terus dijerum bahasa Indonesia ini apa? Jadi misalkan Cak Hari mau beli sepeda motor di rumah Cak Topik. Nah, orang dua ini sudah mau sepakat, Pak Wo datang. Iya, Pek, apa tuku mau beli sepeda motornya Cak Hari? Iya. Alah wi karburatore palsu, wesine diganti atom. Alah keblondrok mbok terus nyonyor uripmu misalnya. Terus akhirnya Cak Topik ketemu Cak Hari, sepurane Cak Hari enggak sido. Lah, Pak Wo Cak Hari tahu kelakuannya Pak Wo itu. Oh, ternyata dijerum Pak Wo. Tapi karena dia orang bertauhid, rezeki, mati, dunya, akhirat, kabeh wis ditakdirno Allah. Pancen nek Pak Wong ridu tek ora. Nek iki jatah ora tak tuku, mesti orang arah tak tuku. Kalau Allah memang sudah mencatat di Lauh Mahfud bahwa sepeda motor gak jadi tak beli, walaupun dengan apapun adanya Pak Wo dan tidak, itu tidak bermasalah. Akhirnya Cak Hari ketemu Pak Wo, alhamdulillah, terima kasih Pak Wo yo. Ini jenenge walaman sabara. Lu tenan to Cak Hari? Wae mbotan. Ini jenenge walaman sabara wa ghafara. Sabar ketika disakiti, memaafkan walaupun dia tidak meminta maaf. Mas Toib ape besanan dijerum karo Pak Hadi. Kowe pengen dadi besanan karo Toib, alah loro anakmu tenan. Aku mau ngilingno tenan, aku mau ngilingno, akhirnya digagalno. Karena Mas Toib sudah ngaji walaman sabara ghafara, ada Pak Hadi dan tidak, itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap takdir ini. Wong pancen ning Lauh Mahfud ora dicatet nek dadi jodhone. Masih ora ono Pak Wo ya tetep gagal. Gak ning Pak Hadi ya tetep gagal. Bahasa ngeten iki paham nggih? Masya Allah. Gak ngono kok kowe duwe dendam karo wong, kok punya iri sama orang lain, berarti kowe nganggep tauhid takdir Gusti Allah gak berlaku nek ngono berarti. Makanya jangan pernah membenci orang lain. Walaman sabara wa ghafara. Dan itulah akhlaknya Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak pernah membenci, Rasulullah tidak pernah dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Rasulullah itu memaafkan dan langsung musafahah.
Jadi ngene, jadi tingkatan wong memaafkan itu kan ada 3. Pertama, fa'fu anhum, kita memaafkan. Wa ghafaro itu di samping kita memaafkan, kita mendoakan. Kemudian wasfah, siap bertemu, salaman, berhadapan-hadapan. Soalnya ono wong ini tidak sempurna memaafkannya. Lek sepurane, ya tak sepura tak. Tapi di hatinya tidak mau mendoakan kebaikan. Terus tidak siap bertemu, nek wonge ada, maksudnya lewat dari barat, dia lewatnya dari timur. Memaafkan tapi tidak siap bertemu. Nah, sempurnanya itu 3. Saya punya masalah sama Toib, meminta maaf, tak maafkan. Setelah saya memaafkan, saya mendoakan, ya Allah, beri kemudahan hidup untuk Mas Toib, beri keberkahan hidup untuk Mas Toib, mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Sudah dapat 2. Kalau ada orang yang membenci sampean, doakan. Iku sampean wis gak duwe ketatarapan dendam, doakan. Setelah itu siap bertemu. Nah, itu Rasulullah memaafkan, mendoakan, bertemu. Kok kaya mau menengi apa tuh enteng kira-kira? Kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi ku akhlake Quran. Sampeyan jelasno Quran tambahanu. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Terus Kanjeng Nabi ketika dakwah, idfa billati hiya ahsan. Rasulullah itu mengambil sikap menolak pun dengan menolak dengan cara yang paling baik. Itu Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menolak dengan kasar. Rasulullah menolak dengan cara yang terbaik. Cara panganan ora enak ya, yo gak dipangan. Ora kok terus niku panganan opo? Niki opo niki? Oh, kuat ning rainem men. Opo akhlake sapa? Masakan timbangan iki wani rasah masak gelakno wong lanang niki. Tuku wae. Geger gara-gara masakan. Nek ora enak ya rasah dipangan. Pun. Ya. Ya jak mangan bareng ora gelo karo bojo. Iki sing wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina. Rasulullah itu ketika marah niku diempet. Ngempete itu sampai wong gak roh kecuali orang-orang dekatnya yang tahu bahwa Rasulullah sedang marah. Wal kadhiminal ghaidha. Kanjeng Nabi niku nek srengen diempet. Sampai nek gak wong terdekatnya sekali tidak tahu bahwa dia sedang marah, bahwa beliau sedang marah. Wal 'afina 'anil nas. Terus Kanjeng Nabi malih ijtanibu katsiran minal dzanni inna ba'dadz dzanni itsmun. Kanjeng Nabi niku ngedowi ngrasani. Kanjeng Nabi nek mboten seneng langsung ditegur. Kanjeng Nabi nek ora tepak ngoten niku langsung dikandani. Mboten dirasani. Nek sampean nek eneng wong ora tepak ora mbok kandani tapi mbok rasani, ora ana gunane. Langsung dikandani, langsung ditegur ana gunane timbang mbok rasani ora ana gunane. Bagaimana akhlaknya Rasulullah dengan orang yang kafir? Lamma utia bisabaya toyin waqafat jariyatun bisabayi. Suatu saat pernah didatangkan kepada Rasulullah tahanan perang dari kaum Toyik. Saat itu ada perempuan jariyah berkata, ya Muhammad, kalau kamu mau melepaskan aku, membebaskan aku Muhammad, maka aku tidak akan pernah mencamah ki cara ngekei aib ning gone orang-orang Arab. Karena kami adalah bangsa yang berakhlak baik. Bebaskan kami Muhammad. Fa inni bintu sayyidi qaumi wa inna abi kana yahmi az-zimmar. Kamu tahu siapa aku Muhammad? Aku adalah anak gadis dari pimpinan kaumku.
Bapakku adalah orang yang menjaga wilayah perkampungannya sehingga masyarakat merasa aman dan damai karena bapakku. Wa yafuku al-ani, orang-orang yang teraniaya dilindungi oleh bapak. Wa yushbi'u al-ja'i, orang-orang yang lapar datang kepada kami pasti dikasih kenyang. Wa yut'imu ta'am, bapak selalu memberi orang-orang miskin makanan sehingga tidak ada di kampung kami orang terlantar. Saking dermawane. Wa yufshi as-salam, kami selalu menebar salam, artinya selalu mendoakan keselamatan kepada orang lain. Walam yarudda thariba hajatin qattu, kalau ada orang yang butuh kepada kami tidak pernah menolaknya sama sekali. Ana ibnatu Hatim at-Ta'i, aku adalah perempuan anak gadisnya Hatim at-Ta'i. Akhirnya bagaimana komentar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat, bapaknya orang yang berakhlakul karimah. Wa innallaha yuhibbu makarimal akhlak, membela tanah air, menjaga perkampungan, memberi orang kenyang, mencukupi kebutuhan, memberi rasa damai, itu adalah akhlaknya Islam, itu akhlakul muslimin. Sampaikan kepada bapakmu, masuklah Islam maka dia akan terhormat karena sungguh dia sudah melakukan akhlak-akhlaknya agama Islam. Akhirnya Rasulullah dawuh, sebagian sahabat dawuh, faqama Abu Burdah, akhirnya Abu Burdah berdiri. Faqala ya Rasulullah, Allah yuhibbu makarimal akhlak. Faqala walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa husnal akhlak. Tidak bisa masuk surga kecuali orang yang punya akhlakul karimah. Tapi akhlakul karimah bisa masuk surga harus bergandengan dengan iman. Di akhirnya Hatim at-Ta'i disuruh masuk Islam karena akhlakul karimah saja tanpa iman nggak ada gunanya. Iman saja tanpa akhlakul karimah berarti keimanannya dipertanyakan. Kalau orang beriman pastinya akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah saja belum beriman, belum diterima. Berarti apa endi? Wong sholat mempeng tapi medit. Seneng di sampean duwe tangga salat terus tapi medhit, sing siji gak tau salat tapi luman. Apik endi? Salat terus tapi medhit karo gak tau salat tapi luman, apik endi? Lah sing apik mesti salat luman. Kok ana wong salat medhit itu tandane salate gung diterima. Karena sholatnya ora iso dandani akhlake, berarti itu tandanya ada yang salah dengan sholatnya. Ini luar biasa sekali. Dari satu ayat orang Yahudi Nasrani menerima sebagian Al-Quran, menolak yang lain. Karakter keimanan orang mukmin adalah menerima Al-Quran secara total. Kul innama umirtu an a'budallaha wala usyrika bih. Katakan Muhammad, aku diperintah hanya untuk menyembah Allah wala usyrika bih, dan aku disuruh untuk tidak menyekutukannya. Ini sama dengan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya. Hakikate wong urip niku dikongkon apa? Ibadah. Orang hidup itu disuruh cari uang atau tidak? Kita hidup itu disuruh cari uang apa tidak? Perintahnya ibadah. Cari uang, golek sangune ibadah sebagai bentuk ikhtiar. Gue sampean bareng ngaji kita terus esok mulai tengok-tengok isuk-isuk. Gak bakul SF. Menungso diciptakno gak kongkon golek duit. Menungso diciptakno dikongkon. Lah terus sangumu ibadah apa? Ibadah itu tidak sekedar sholat, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Tetesan keringat kita ikhtiar mencari pekerjaan untuk menghidupi anak cucu, untuk kita bisa sholat, itu juga ibadah. Keringatmu bernilai tasbih, ngedoli wong bernilai tasbih, maculmu bernilai tasbih kalau diniati ibadah. Masya turu kilo ibadah.
Nek niat tarkul ma'asi, niat ninggal maksiat. Jadi kalau kita mau tidur, plek saurunge turu, ya Allah, niat saya meninggalkan semua maksiat. Turu. Soalnya kowe nek melek mesti maksiat. Guyu, maksiat apa, Mas? Soalnya awake nek melek ora maksiati berat. Makanya wali zaman akhir paling gampang niku turu. Semakin banyak tidurnya, semakin banyak meninggalkan dosanya. Berarti semakin banyak turu, semakin gampang menjadi wali. Tapi wali turu. Wali jalur turu, insyaallah. Soalnya zaman akhir itu nek melek ya, Mak. Zaman biyen untuk maksiat fasilitasnya sulit. Untuk maksiat butuh ndelok numpak motor, butuh kendaraan keri batur gak sito maksiat. Sekarang Masya Allah, zaman 90-an anyar-anyarane TV, butuh maksiatnya nyetel TV dhisik. Sekarang enggak. Ora sah remote ngetokno kosak. Apa? Lah iya. Lampu wis mati kabeh, HP-ne cek nyala. Ditutupi sarung. Jere bojone, wajah suamiku bersinar di malam hari. Dadak pancaran sinar HP, Masya Allah. Wes, innama umirtu an a'budallah. Aku diperintahkan Allah untuk menyembah Allah. Jadi kita hidup ini disuruh untuk menyembah Allah. Dunia seisinya sebenarnya tidak ada nilainya. Syakik al-Balkhi itu pernah. Syakik al-Balkhi itu pernah jalan. Akhirnya diampir nih kali Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini Syakik al-Balkhi sedang melewati Baghdad. Muliakan dia, jamu dia, suruh dia memberi mauidhah, nasihat-nasihat kepadaku. Khalifah Harun ar-Rasyid meminta Syakik al-Balkhi untuk memberi nasihat. Saking adili Harun ar-Rasyid ditanya sama Syakik al-Balkhi, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, seandainya engkau berada di padang pasir, yang di padang tandus, padang tasir itu kamu tidak mempunyai apa-apa, tidak ada siapa-siapa, dan saat itu kamu sudah dehidrasi, sangat lelah sehingga hanya butuh air 1 gelas. Seandainya tidak minum air 1 gelas ini, kamu mati. Kemudian ada orang lewat bawa air 1 gelas. Hai Harun ar-Rasyid, aku mau memberimu air 1 gelas ini, tapi dengan satu syarat. Apa? Berikan separuh kerajaanmu untukku. Kira-kira bokekno apa kowe milih mati? Yo, nggak apa-apa. Separuh kerajaan untukmu nggak apa-apa. Yang penting beri aku air 1 gelas. Diminum. Bareng diminum perkara dehidrasi kembung. Ora iso ngentut, ora iso nguyuh, ora iso ngising. Bededek wetenge, sakit perut sehingga harus dikeluarkan isinya. Ada orang ini kalau sakit perutmu nggak diobati dalam waktu setengah jam, kamu mati. Nah terus aku mau mengobati, tapi separuh kerajaanmu berikan kepadaku. Kira-kira dikekno apa ora? Dikekno. Kekayaan yang kamu banggakan, kerajaan yang kamu banggakan, dunia yang kamu banggakan sebenarnya senilai air 1 gelas. Ternyata itulah nilai dunia kita. Lah ngono kok urip kok nguber donya wae. Ternyata nilai yang kita hanya senilai 1 gelas air. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih. Kaya-kaya hebat-hebat to. Dadi pangdam. Terus nek dadi pangdam ora mati ngono ta? Terus pengaruhnya besar. Kalau pengaruhnya besar terus apa? Ternyata kekayaan kita, kehormatan kita, kejayaan kita nilainya tidak lebih dari segelas air.
Mulane niat kanggo napa? Ibadah. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepada Allah kami meminta, hanya kepada Allah nanti kita akan kembali. Dari tempat kita kembali hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah berharap kepada makhluk, jangan pernah meminta kepada makhluk. Maka saya ngaji tadi, seneng ngaji Ihya tadi siang, pas bahas tentang jimat doa tolak melarat. Wis tahu ngerti jimat doa tolak melarat. Jadi membahas tentang adabul Jum'ah, adab-adabnya Jumat yang ke-10 dalam kitab Ihya. Kalau orang ingin dia tidak terlilit hutang, kalau dia ingin hidupnya tidak butuh pada orang lain, dia sangat diperhatikan Allah, dia dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya Allah, maka sehabis Jumatan jangan tergesa-gesa. Sehabis sholat Jumat, posisi kaki masih dalam duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, jangan bergerak. Baca Fatihah 7 kali, Qulhu, Falak, Nas 7 kali. Setelah itu bacalah Ya Ghaniyyu ya Hamid, Ya Mubdi'u ya Mu'id, Ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak 3 kali. Maka seumur-umur orang itu tidak akan terlilit hutang, seumur-umur orang itu akan dicukupi oleh Allah dengan rizki yang melimpah. Seumur-umur hidup orang itu hidupnya tidak tergantung dengan orang lain, merdeka hanya dia dengan Allah. Wis apal to ya dungane ya. Nek kulhu falak nas wis apal, ya goniyu sing dereng. Engko sing wis apal sapa sing wis apal? Pak Wo wis apal. Njaluk nyatetno Pak Wo. Oke. Wi kok nek mbok nulisno Iwan keliru kabeh. Pak Wo, di-share di grup. Don duwe utang to sampean? Iya, modelnya babakan ngene iki semangat. Oh, antisipasi. Lah yo, kadang orang itu egois. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Adabul Jum'ah itu mengutip dari hadis-hadisnya Rasulullah. Nek niat ngelakoni, ojo niat utange lunas, ojo niat uripmu kemakmuran, ojo niat kuwi, niat to tiru Kanjeng Nabi sunnah. Kok tambah bladak iki piye? Ngaji ya ono yahine kok gak paham-paham. Niat maca Fatihah, Qulhu, Falak, Nas, Ya Ghaniyyu ya Hamid, ojo niat utange lunas, ojo niat uripmu makmur, niat ono ittiba li Rasulillah, niat anut ning gone Kanjeng. Adapun utang lunas kuwi bonus. Uripmu makmur kuwi bonus. Lah wong kok ngejar bonus lali sunahe, ya ora oleh apa-apa. Paham maksudnya nggih? Aku kotok iku doleh bonus sing mbok kejar bonus tambah Kanjeng Nabi pun lalekno. Sing merintahno ki Kanjeng Nabi, berarti ittiba li Rasulillah. Awake nglakoni niat anut ning gone Kanjeng. Ilahi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ada seorang ustadz. Ini kisah nyata, tapi ustadznya gak tak sebut. Ustadz ki pokoknya wis terkenal, sampean yo kenal kabeh, Suatu saat melakukan safar perjalanan, karena sudah menjadi kebiasaan kita, kalau kita safar mampirnya pasti di masjid satu dengan masjid yang lain. Suatu saat di masjid itu ada orang yang sholat. Ketika berdoa sujud nangis, ketika ndonga nangis. Ustadz ini penasaran, Masya Allah. Aku ya hono ya ini dadi ustadz, kok gak tahu nangis koyo. Masya Allah, betapa takarub parek dengan Allah sehingga ketika sujud pun dia nangis. Akhirnya tabaruk ustadz ini nggak pergi dulu, nunggu orang ini. Kejadian ini menjelang subuh di sebuah masjid. Akhirnya orang ini salaman, Masya Allah Pak Yai, salim.
Kula iri Pak kali jenengan. Kenapa Pak Yai? Sampan kok iso ya sujud nangis, ndonga nangis, kok parek men karo Allah. Aku warai. Mbok ya saya ini diajari. Apa jawab orang ini? Pak Yai, kula nangis niku mboten perkara parek kalih Allah. Lah kenging nopo? Besok niku griya kula Pak Yai. Kos-kosane niki telas. Wancine mbayar. Lah kula dereng enten sing digawe bayar. Anak kula Pak Yai 3 hari lagi niki wisuda. Niki butuh bayar 7 juta. Kula mboten gadah. Besok Pak Yai jam 9 pagi istri saya sudah sakit 5 tahun. Butuh operasi 60 juta. 60 juta Pak Yai. 60 juta operasi, sewone omah 5 juta, bayar wisuda 7 juta. Lah wong ora nangis lho piye Pak Yai? Oh alah, nangis ora iling Gusti Allah, iling duit swidak juta. Nggih. Terus Pak Yai ini pun jenengan sholat malih, nangis malih. Ada ayat dalam Al-Qur'an, ilahi ada'u wa ilahi ma'af. Pun bener sing sampean lakoni, wis ndang nangis maneh, jaluk ning gone Allah, bener jaluk ning Allah aja ning makhluk. Nggih. Jenengan kok iso mantep jaluk ning Allah, lah gak mantep piye wong wektune karek sesuk. Wektune karek. Akhirnya fajar, muadzin datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya la ilaha illallah. Nah, berazan mike iki cek muni pujian. Muadzin iki ngerti, ya Allah jenengan Pak Yai mumpung teng mriki Pak Yai. Mumpung panjenengan di sini, tolong imami Pak Yai, tolong imami Pak Yai ngoten. Lah kiai niki tawadhu, mboten. Kersane imam ngriki mawon biasane sinten? Biasanya siapa yang jadi imam? Palah mangke mesti Pak Yai, mesti jenengan dikengken imami ngoten. Pak Yai ini rawuh ternyata mik niki tasik nyala. Ternyata di lingkungan masjid ini penggemarnya kiai ini banyak. Iki kok kaya suarane wong kae. Akhirnya beberapa orang datanglah ke masjid itu. Terus akhirnya Pak Yainya datang, ya Allah jenengan mawon barokah musafir Pak Yai, barokah wong monggo jenengan imam. Akhirnya ngimami nih. Wong kiai ini hafal Quran yo ning imami yo rada dawa subuhe ora kulhu karo kuliah. Akhirnya banyak orang menanti. Salat subuh sudah selesai, ada seseorang rangkul kiai ini. Ya Allah jenengan Pak Yai, Masya Allah, Alhamdulillah setelah bertahun-tahun harapan kula sakniki terkabul, pingin bertemu Pak Yai secara langsung. Lah enten napa Pak? Kula 7 dina niki bantah-bantahan kalih ibu bojo kula. Bantah-bantahan tentang apa Pak? Saya itu Pak Yai menghitung zakat saya tahun ini harus dikeluarkan 1 minggu kemarin. Lah jumlah zakat saya itu 80 juta. Mumpung Pak Yai di sini, tak tasarufkan, mohon Pak Yai yang mentasarufkan 80 juta ini ditaruh di mana? Kalau Pak Yai mau, nanti istri saya ajak ke sini bawa uangnya. Ya, bawa ke sini nggak apa-apa. Dibawa ke situ. Orang yang masih menghadap kiblat dan masih nangis dipanggil, Pak. Sini Pak, ceritakan masalah Anda terhadap bapak pengusaha ini. Diceritakan pengusaha ini karo bojone melok nangis. Saya berdoa, ya Allah selama 7 hari ini saya berdoa, saya mohon semoga infak zakat saya ini tepat sasaran. Dan ternyata memang hari ini Allah mengabulkan lewat suarane Pak Yai. Saya mendengar tadi, akhirnya mestinya Pak Yai, saya jamaah saya di sana, nggak pernah saya jamaah di sini. Karena mendengar ada suara Pak Yai, saya datang ke sini. Alhamdulillah. Akhirnya ilahi ada'u wa ilahi ma'af. Ayo sing utangi akeh kok pengindang nangis nang masjid. Nunggu Pak Yai ini teko. Pak Yai itu memang nangis.
Iku ora payah nggonmu. Artinya jangan pernah punya harapan selain kepada Allah. Kalau kita punya harapan kepada Allah, Allah akan noto niku yo noto pokoknya diklek-klek. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Hanya kadang kita sampai hari ini nggak tahu di mana mapaknya. Rizki kita sama Allah sudah disediakan terminal, disediakan sama Allah di terminal. Sampai mabaknya yang stasiun terus kok. Berarti salah mapaki. Tepatkan kita mapak sama Allah. Dengan apa? Dengan tidak punya harapan kepada selain Allah. Ilahi ad'u wa ilahi ma'ab. Ayo ditoto atine. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono temurune kitab angzalna nurunaken sapa ingsun Allah hu ing kitab hukman halirupa hukum arabiyan kang bangsa Arab wala ini tabaktaran lamun anut sapa sira Muhammad ahwaahum ing pira-pira kesenengan nafsune wong kafir ba'da ma jaa ing dalem sakwise yen to teka Ba'dama jaa ing dalem sakwise barang jaa kang teka apa maka ing sira minal ilmi nyatane saking ilmu malaka mengko ora ana iku tetep bedhe sira minallahi saking Allah miwaliyin utawi wong kang nulungi wala wakin lan ora ana wong kang jaga utawa ngreksa. Begitu juga aku menurunkan Al-Qur'an ini sebagai hukum yang berbahasa Arab, panduan hidup. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi walawat. Seandainya kamu mengikuti kesenangan orang-orang kafir, kesenangan mereka setelah datang kepadamu ilmu yang berupa wahyu, maka tidak ada bagimu dari Allah orang yang menolong dan orang yang menjaga. Dalam bab ini Al-Quran yang kita imani, Al-Quran yang kita jadikan patokan hukum ini, pokok-pokok Islam ini, kita tidak boleh toleransi terhadap apa yang bertentangan dengan Al-Quran. Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran kita tidak bisa mentolerir atau tidak bisa toleransi. Kita boleh toleransi dalam mubasyarah, dalam muasyarah berkaitan dengan orang banyak, tapi dengan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kita tidak boleh toleransi. Kita harus kokoh, kuat memegang hukum-hukum isi daripada Al-Quran. Saking pingine pangapunten, dalam kitab Ibnu Hisham niku diterangaken, dulu itu ada seorang yang bernama Utbah yang terkenal julukan Abul Walid. Ketika Rasulullah sendirian di Masjidil Haram, semoga nanti suatu saat kita bisa bersama-sama iktikaf di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah di Masjidil Haram sendirian, Utbah ini, Utbah bin Rabi'ah atau yang terkenal dengan Abu Walid, ini merundingkan tokoh-tokoh orang Quraisy. Ini orang-orang Islam semakin banyak. Terus ya Muhammad kedudukannya semakin kuat. Terus
Bagaimana kalau kita rundingan dengan Muhammad? Siapa tahu dia mengajak agama baru itu ingin jadi seorang pemimpin tertinggi di Mekah ini. Kita turuti saja. Atau jangan-jangan Muhammad mengajak ajaran baru ini, dia ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Kita turuti saja gimana? Biar kita ini kompak, tidak tercerai-berai seperti hari ini. Jangan-jangan Muhammad ini ingin menjadi orang yang paling banyak istrinya. Kita kasih seberapa dia mau. Akhirnya orang-orang penggede, orang-orang kafir Quraisy setuju. Baik, Utbah bin Rabi'ah, datangi dia, kamu yang nego. Oke, datang ini Rabi'ah. Siapa? Utbah bin Rabi'ah. Muhammad, sampan laopo nyebar-nyebar ke agama anyar. Laopo sampan itu menghina berhala kita yang kamu katakan batu yang tidak punya madharat dan manfaat. Kenapa kamu menyalahkan orang-orang yang saling seperti ini salah, seperti itu salah? Gini Muhammad, kalau memang tujuanmu ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah, kita penggede-penggede orang Mekah ini mau urunan sehingga tidak ada satupun orang yang kekayaannya melebihi kekayaanmu. Atau jangan-jangan kamu ingin jadi orang yang paling terhormat, kita akan menjadikanmu pemimpin yang paling dihormati di Mekah ini. Tapi stop, jangan ajarkan ajaran baru. Stop, jangan ajarkan ajaran baru. Kamu ingin perempuan yang bagaimana, kita kasih. Akhirnya saat itu Kicoro sampean musing ditawani biar orang paling tertinggi, terhormat, terkaya. Ayo. Budal ngono ya. Biasanya kan ngono ke. Ketua demo PT. Misalnya ada PT yang merusak lingkungan, terus gue demo, kowe ketuane. Terus gue diciduk, didadekno ketua apa no? Gajine sakmene, demo apa ora? Prai, enggak ada demo lagi, padahal mau digaji tok lho. Rasulullah ketika ditawari oleh Utbah bin Rabi'ah itu, Rasulullah kemudian membaca Alif Lam Mim Sajdah. Membaca Alif Lam Mim Sajdah, ketika ayat sajdah beliau sujud tilawah sambil mencucurkan air mata. Setelah membaca itu, engkau tahu apa yang aku maksud, wahai Utbah bin Rabi'ah. Aku tidak mencari itu semua. Aku hanya ingin mengajak orang-orang dalam jalan yang lurus, kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Kerangka berpikirnya Utbah bin Rabi'ah pulang mendengar Alif Lam Mim Sajdah dibaca oleh Rasulullah, apa yang disampaikan kepada kaumnya? Rasulullah telah menyihirku sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya simpel, Rasulullah mengajak kepada kebenaran, logika kebenaran. Utbah bin Rabi'ah dan orang-orang Quraisy logika kekuasaan. Jadi logika kebenaran dan kekuasaan ini nggak akan gatuk, nggak akan gatuk, nggak nyambung. Karena Rasulullah tidak butuh kehormatan itu, Rasulullah tidak butuh kekayaan itu, Rasulullah tidak butuh jadi pemimpin tertinggi, tidak butuh. Rasulullah hanya ingin ngajak kepada kebenaran. Sedangkan yang lain mengajak kepada kekuasaan, logika kekuasaan dan logika kebenaran. Padha karo Musa karo Fir'aun. Musa mempertahankan logika kebenaran, Fir'aun menggunakan logika kekuasaan. Kalau Musa ini dituruti Bani Israel dan orang-orang Kipti, aku kalah. Jadi Fir'aun menentang Musa bukan karena kebenaran, tapi karena logika politik dan kekuasaan. Makanya ngeten, kontrak kita ngaji hari ini dan selamanya, ya wis ngaji wae. Di sini tidak ada logika kekuasaan. Di sini yang ada adalah kita ngaji Quran bareng-bareng, memahami bareng-bareng. Nanti Pak Yai milih partai apa, ya wis rasa dirembuk. Aku ngajak kuwi rong karuan bondel. Ora usah. Nek aku senenganku nanas yo ben mangan nanas, sampean senengane gedang yo ben mangan gedang. Saya nggak pernah ngajak-ngajak ini. Nah ayo, tidak ada logika kekuasaan di sini.
Engko ndang kowe nggawa calon ning nggonku. Wong aku wis raja ajak tambah kiai bu ipri-ipri wae. Biasanya orang-orang dekat itu kurang ajar, Pak. Wah, saya dekat sama Pak Yai Toha. Monggo, kula jak silaturahim. Piye lah wong mesti kandhani, kita ngaji kita logika kebenaran, bukan logika kekuasaan. Tambah bu ipri-ipri piye? Terus bawa foto cekrek, buat share neng grup. Pak Yai Toha ternyata seneng sama calon ini loh. Ucai padahal. Nah, paham nggih maksudnya nggih? Kita ngaji logika kebenaran, jangan pakai logika kekuasaan. Jadi sidik akeh wonge gak penting, besar apa banyak sedikitnya orang juga nggak penting. Yang penting kita adalah selalu menanamkan logika kebenaran ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.